Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dwi Utari dengan NIM 1813030002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Pengertian hakikat dan majas. Menurut Imam Subuki, bahwasanya hakikat itu ialah walabjul musta'milu fi ma wudi'alahu ibtida'un. Lapas yang digunakan untuk apa lapas itu ditentukan pada mulanya. Definisi majas menurut Imam Subuki, walabjul musta'milu biwat ithanin li'alaqatin. Lapas yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan. Seperti misalnya dalam hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Materi selanjutnya yaitu cara mengetahui hakikat dan majas. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majas bila ada qarinah atau petunjuk yang mengiringinya. Adapun untuk mengetahui lafaz hakikat adalah secara simai. Beberapa hal yang dapat dijadikan petunjuk dalam membedakan antara hakikah dengan majas yaitu: yang pertama, salah satu di antara kedua lafaz itu lebih dulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain, itulah yang hakikah, sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah majas. Yang kedua, salah satu di antara kedua lafaz itu dapat dikembangkan atau ditafsirkan ke dalam beberapa lafaz. Kalau tidak dapat dikembangkan, dinamai majas. C. Beberapa ketentuan tentang hakikat dan majas. Ulama menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan lafaz hakikat dan majas, yaitu yang pertama, baik hakikat maupun majas dapat menjadi dasar penetapan hukum sesuai dengan penggunaan maknanya masing-masing. Contoh dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77, lafaz ruku dan sujud menunjuk pengertian hakikat ruku dan sujud secara syar'i dan melahirkan hukum wajib yang ditunjukkan kepada semua orang mukmin secara umum. Demikian juga lafaz majas dapat menjadi dasar penetapan hukum. Lafaz gaid pada surah An-Nisa menunjuk makna buang air atau berhadas kecil secara majas, sehingga dapat melahirkan hukum wajib bersuci. Yang kedua, pada dasarnya suatu lafaz menunjuk pengertian maknanya yang bersifat hakikat. Peralihan makna lafaz dari hakikat kepada majas haruslah disebabkan adanya qarinah atau alasan untuk itu. Baik, penyebab tidak berlakunya hakikat yang pertama, adanya petunjuk penggunaan secara arfi atau kebiasaan dalam penggunaan lafaz dalam hal hakikat lafaz yang ditinggalkan. Maka yang diramalkan atau dipegang adalah apa yang mudah dipahami dari lafaz tersebut. Yang kedua, dalam hal ini suatu lafaz memberi petunjuk kepada sesuatu secara hakikat, namun yang dimaksud bukan itu. Yang ketiga, adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan. Dalam mengucapkan suatu ucapan ada aturannya, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk hakikat, harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun berada di luar hakikat. 4. Adanya petunjuk dari sifat pembicara meskipun pembicara menyuruh suatu yang menurut hakikatnya berupa menurut apa yang diucapkan, namun dari sifat pembicara itu dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut yang diucapkan. Yang kelima, adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan berdasarkan hakikat penggunaan lafaz. Lafaz itu harus dipahami menurut apa adanya, namun ada petunjuk tempat yang menghalangi kita untuk memahami lafaz itu menurut hakikatnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keberadaan majas dalam ucapan. Dalam hal apakah majas itu ada dalam ucapan atau lafaz yang bersifat syar'i? Terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Majas itu memang terjadi dalam ucapan, baik dalam ucapan syar'i, dalam Al-Quran dan Sunnah. Abu Syak al-Asharafani dan Abu Ali al-Farisi menolak adanya pemakaian majas. Apa yang selama ini dianggap majas itu sebenarnya adalah hakikat, karena ada petunjuk yang menjelaskannya. Golongan ulama Zahiri menolak adanya majas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seandainya menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam artian syar'i, maka hal itu bukan berarti menggunakan majas, tetapi konteks penggunaannya sudah secara hakikat syar'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.